dan tentunya masih bersama dengan narasumber spesial kita, Pak Damri selaku Ketua IGI Kota Bengkulu. Pak Damri, tadi kita bincang-bincang mengenai mungkin teknis pelaksanaan tatap muka ataupun pembelajaran tatap muka ini seperti apa. Dan saya juga masih penasaran ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada sistem pembelajaran 50% ya, dan kemudian juga untuk pembelajarannya ini dikelang, misalnya hari ini masuk, besok libur, hari ini masuk, besok libur. Apakah benar-benar libur atau online yang tidak tatap mukanya, atau seperti apa? Ya, jadi begini Mbak. Untuk memenuhi 50% itu Mbak, ya, tergantung dengan penjadwalan dan kebijakan sekolah. Apakah ada sekolah tertentu, ya kita tidak sebut nama Mbak ya, tapi tempat anak sekolah saya di SD gini, hari ini masuk, besok di mereka libur karena bergantian untuk memenuhi 50% itu. Dalam arti kelang sehari lah kira seperti itu. Ini dilakukan di beberapa sekolah. Tetapi ada juga untuk pemenuhan 50% tadi itu yang setiap hari mereka masuk dengan cara membagi kelasnya menjadi A, B gitu kira seperti itu. Sehingga bisa juga terpenuhi ya, mereka pada akhirnya ya semuanya tetap belajar setiap hari. Nah, bahkan saat ini ada juga yang menerapkan hari ini tatap muka, untuk pemenuhan yang berikutnya itu dia menggunakan online. Nah, jadi sangat tergantung dengan penjadwalan dan kebijakan sekolah. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bapak melihat untuk SMP kemudian SMA ini sebenarnya belajar terus ya, hanya beda kebijakan, mungkin ada yang online kemudian libur, maksudnya tatap muka online, dan ada yang dibagi kelasnya. Iya. Oke, baik. Pak Damri, ini untuk jika nantinya, kalau kita membayangkan bahwa nantinya ada kasus baru di sekolah ataupun ketika pembelajaran tatap muka ini berlangsung, ada kasus baru ataupun klaster baru, apa kebijakan yang dilakukan? Apakah untuk tatap muka ini di skip sebentar atau ada kebijakan yang lain? Barangkali kalau itu muncul di salah satu sekolah Mbak ya, itu nanti sebaiknya barangkali untuk sekolah tertentu itu di stop dulu kan, KBM-nya, KBM tatap mukanya. Berarti untuk kebijakannya harus di stop dulu? Iya, stop dulu untuk sekolah tertentu tuh, dalam arti tidak secara keseluruhan. Baik, berarti bukan men-tracing salah satu siswa yang terkena ya, tapi ya, tidak demikian. Sekolahnya di stop dulu untuk kegiatan belajar mengajar ya? Iya, sebab ada kemungkinan Mbak ya, tadinya itu udah juga menyebar kepada yang lain begitu. Baik. Nah, Pak Damri, ini saya pengen tanya juga, 2 tahun terakhir kita kan sudah belajar tatap, maksudnya belajar secara daring ataupun secara online. Dan tentunya ini menimbulkan kelemahan-kelemahan dan keluhan-keluhan dari para siswanya, kemudian juga keluhan dari para gurunya. Sebenarnya keluhan apa yang selama ini Pak Damri rasakan dan Pak Damri melihat situasi seperti ini? Karena Pak Damri kan juga seorang guru ya, dan tentu sangat merasakan pembelajaran daring tersebut. Iya. Sejauh ini Mbak ya, betul adanya 2 tahun belakangan kita ya terkendala begitu Mbak ya dalam belajar ini, karena jujur saja belum semua guru itu menguasai IT. Dan kemudian juga belum semua siswa itu memiliki Android-nya ya, ataupun sarana untuk daring. Oleh karena itu tepatlah rasanya kebijakan yang disampaikan oleh pihak pemerintah mengarahkan itu ya, bagi yang tidak bisa daring itu silakan saja luring, dan itu diterapkan di beberapa sekolah. Artinya ini juga artinya erat kaitannya dengan masih tetap kita mempertahankan kualitas yang kita kedepankan. Ini menurut hemat saya, inilah yang barangkali mungkin yang harus disosialisasikan dan barangkali mungkin yang harus dikembangkan. Dan inilah yang menjadi bagian dari IGI, ya, bagaimana mentransformasi digital itu kepada semua siswa dan semua dewan guru. Ini yang pastinya demikian. Itu keluhan dan gangguan ketika belajar daring Pak ya? Iya. Baik, tapi untuk selama ini Pak Damri lebih menyukai belajar daring atau tatap muka sih Pak? Ya sebenarnya begini sih, tergantung dengan situasinya Mbak. Kita jujur saja Mbak ya, dengan adanya COVID ini mungkin banyak negatifnya, tetapi ada hal positif yang baru, merubah paradigma dan kemudian merubah sistem, terutama di dunia pendidikan dalam sistem pembelajaran.
Yang kalau bukan ada COVID mungkin kita tidak terdorong, tidak termotivasi akan merubah sistem pembelajaran yang sebegitu besar ini. Iya. Menurut hemat saya luar biasa perubahan itu. Yang tadinya dilakukan secara konvensional, ya dengan manual dan lain sebagainya itu, yang tidak terpikir oleh kita akan merubah sebegitu cepatnya, ya, dengan transformasi digital saat ini. Dan dengan menggunakan IT, berbasis IT sebenarnya. Berarti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Betul, Mbak. Justru menurut hemat saya ada hikmah yang selama ini tidak terbayang oleh kita, dan saat ini kita rasakan benar-benar merubah ya sistem pendidikan kita. Baik. Dan tentunya ini berdampak juga untuk kita, berdampak baik juga nih saat ini. Benar. Guru kita sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi, Iya. kemudian juga dengan sistem daring ini, jadi menambahkan ilmu teknologi juga untuk para siswa dan untuk para gurunya. Jadi Luar biasa. hikmah di balik cobaan ini, Pak. Iya. Baik, Pak Damri, ini kalau kita lihat dari mutu pendidikan, bahwa kita melihat data bahwa pendidikan di Indonesia ini kualitasnya menurun. Bagaimana tanggapan atas hal ini? Karena sistem daring tadi menyebabkan beberapa kelemahan-kelemahan tentunya. Ya, itu boleh saja anggapan adanya kualitas menurun, dengan berpikir barangkali dasar pemikiran mengatakan kualitas menurun karena adanya perubahan tadinya yang selama ini aktif masuk, toh akhirnya tidak aktif masuk, begitu ya. Jujur saja kita pandang seperti itu manusiawi dan logis. Hanya saja karena sistem penilaian itu kan sifatnya itu penilaian proses. Oleh karena itu ini yang penting barangkali untuk menghilangkan kesan seperti itu. Penilaian proses itu begini loh, Mbak ya. Ya, penilaian selama 6 semester kalau untuk tingkat sekolah menengah, SMP dalam hal ini. Ya, jadi menentukan keberhasilan itu ya kalau dari sisi akademiknya gitu kan, penilaian selama 6 semester itu. Iya. Dengan demikian tentu ya kita tidak yakin sepenuhnya bahwa itu kualitas pendidikan menurun dengan adanya semacam COVID. Tidak demikian. Tidak. Sebab bisa dilaksanakan pendidikan itu tidak hanya harus luring, tetapi daring pun bisa berjalan. Yang kualitasnya juga menurut hemat kita, kalau memang betul-betul itu diterapkan dan kemudian mendapat respon dari masyarakat pendidikan khususnya, itu saya kira tidak begitu berpengaruh. Ya, meskipun tadinya ya ada anggapan yang seperti itu, tapi kalau saya kurang sependapat itu, Pak. Tapi banyak kendala ketika pembelajaran daring, contohnya mungkin sinyal yang jelek gitu ya, Iya. dan kemudian pembelajaran tertunda, dan kemudian juga ada kendala-kendala lain seperti mungkin siswanya ini ketika pembelajaran secara daring mematikan kamera tapi tidak tahu melakukan hal apa seperti itu, hanya mengaktifkan saja, dan kemudian untuk para guru juga untuk sistem two-way communication-nya kurang seperti itu. Banyak yang mengeluhkan begitu, dan untuk para wali murid, wali siswanya juga mengatakan bahwa anaknya ini sibuk main HP saja gitu. Ini gimana tanggapan atas hal ini? Ya, kita tidak menepis hal itu, Mbak, ya. Memang ini terjadi. Kadang-kala diberikan tugas oleh siswa yang mengerjakannya tidak hanya dia sendiri, tetapi justru sebenarnya ini bagusnya untuk mendorong secara tidak langsung ya, mendorong kesadaran siswa bahwa belajar itu penting dan mendorong siswa itu agar lebih mandiri. Nah, hanya saja sedikit keberepotannya itu orang tua wali murid yang tadinya mungkin tidak pernah ditanya pada saat anaknya belajar, lalu anaknya banyak bersandar kepada orang tuanya. Mohon maaf karena basic orang tuanya pun kadang tidak sama begitu kan. Itu berarti tidak sependapat ya bahwa mutu pendidikan di Indonesia menurun? Saya kurang sependapat. Kurang sependapat. Kurang sependapat. Yang benar tolong diluruskan, Pak. Apa? Menurut hemat saya begini, Mbak ya. Sangat tergantung pada individunya. Meskipun daring saja, kalau memang anaknya ya luring saja maksudnya ya, meskipun itu luring tatap muka terus, tapi kalau memang ya tidak ada niat untuk memperbaiki diri dan kemudian juga tidak ada semacam upaya dan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekira nonsen juga. Tergantung dari pribadi. Tergantung dengan pribadinya. Pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Nah, untuk tadi Pak Damri mengatakan bahwa benar diketahui ada kelemahan-kelemahan ketika pembelajaran daring ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan untuk memperbaiki, ibaratnya memperbaiki, ini kan menjadi PR besar juga untuk tenaga pendidik, untuk para gurunya. Apa yang harus dilakukan pada saat ini? Untuk memperbaiki itu, saya kira demikian. Sekarang program pemerintah itu adanya akun belajar.id.
Dan kemudian juga banyak juga beberapa yang diflurkan oleh pemerintah pusat, bahkan itu saat ini adanya sekolah penggerak, adanya guru penggerak, adanya kepala sekolah pendamping ataupun penggerak tadi. Nah, dengan demikian tentu semuanya ini berbasis IT. Oleh karena itu diharapkan ke depan ya tidak ada lagi guru maupun siswa itu yang tidak paham dengan digital. Ya, jadi oleh karena itu ini bagian dari tugas kita bersama, terutama di masyarakat pendidikan, ya terutama kami di guru. Inilah yang barangkali menjadi tanggung jawab besar bagi kita bersama. Bukan apa-apa, Mbak ya. Kami dari pihak IGI ya itu siap membantu dan berkolaborasi kepada pihak mana saja, ya. Artinya untuk meningkatkan terutama SDM-nya yang muaranya nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira barangkali dengan pola melakukan pelatihan bersama, diklat bersama, dan bahkan yang saat ini saat marak-maraknya ya masih banyak akun rumah belajarnya itu yang belum aktif siswa ini. Nah, ini yang mungkin harus didorong oleh semua pihak ya. Artinya kita yang minta terutama ya, meskipun sudah didengungkan udah beberapa lama, udah hampir 2 tahun ini, itu masih banyak siswa kita yang belum nyambung. Kalau kita kota ini mungkin saat ini saya mohon maaf ya Mbak ya kalau salah, tapi perkiraan saya bisa jadi salah ya. Itu syukur kalau tahun bulan yang lalu itu kalau lebih dari 40% yang anak-anak kita sudah nyambung gitu akun rumah belajarnya. Oke, itu solusi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan selama ini ya? Iya, saya kira mungkin begitu Mbak ya. Kita harus meningkatkan banyak pelatihan dan kemudian juga mendorong dari semua guru dan kemudian siswa kita untuk mengaktifkan rumah belajar itu. Oke, baik. Pak Damri, ini tapi banyak yang menganggap bahwa lulusan era COVID ini tidak memiliki kompetisi keilmuan yang memadai. Karena yang seharusnya pembelajaran ini secara praktek langsung, tapi kan agak sedikit kesulitan untuk belajar secara daring. Apa tanggapan atas hal ini? Ya, kalau tanggapan saya Mbak ya, jadi saya berpikir bisa siapa saja memberikan komen, tapi yang pasti kalau menurut tanggapan saya selaku sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru, meskipun tadinya banyak kelemahan-kelemahan yang seperti itu ya, yang kita rasakan seperti itu adanya, tapi ini sangat bergantung dengan ya individunya, dan kemudian juga sangat bergantung dengan kemauan dorongan dari pihak yang terkait. Saya kira seperti itu Mbak. Sebab gini Mbak ya, bukan apa-apa, pihak pemerintah rasanya sudah cukup dan kita melaksanakan selaku di masyarakat pendidik gitu kan, ya, dengan berbagai macam upaya sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisinya. Ya, namun ya kalaulah itu ada pengaruh terhadap kualitas pendidikan, itu sangat mungkin gitu. Hanya saja kalau saya Mbak ya, masih ada upaya-upaya yang barangkali bisa dilakukan, terutama untuk seumur anak-anak SMP gitu kan. Masih ada waktu jeda atau untuk memperbaikinya gitu kan. Masih, kalau ini baru 2 tahun, tahun berikutnya kan bisa kita stressing agar anak-anak kita itu bisa meningkatkan kualitasnya dengan cara-cara mungkin ada pelajaran ekstranya, tambahan dan lain sebagainya. Baik, tapi bisa dipastikan bahwa untuk kebijakan, upaya dari pemerintah dan dari pihak IGI juga sudah semaksimal mungkin ya? Iya. Sudah semaksimal mungkin untuk mengatasi ataupun tetap mempertahankan kualitas pendidikan di Kota Bengkulu khususnya. Siap. Baik, Pak Damri, ini ngomong-ngomong, Pak Damri ini kan seorang tenaga pendidik juga. Iya. Di sekolah mana Pak Damri? Saya di SMP Negeri 21. SMP Negeri 21 ya, mengajar bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris, wow. Dan ini apa kendala yang dihadapi selama ini? Karena kan Pak Damri langsung terjun langsung ya, menghadapi para siswanya, menghadapi juga barangkali keluhan-keluhan dari wali murid. Seperti apa pengalamannya? Kalau pengalaman yang kita rasakan begitu Mbak ya, semenjak zaman COVID memang ada kendala kita untuk membangun komunikasi kepada anak itu secara langsung kan tidak bisa Mbak ya. Ya, kita berikan Zoom iya kalau kadang-kadang terkendala dengan kuota dan mungkin terkendala dengan alat komunikasinya. Ada yang sudah ada HP, ada yang masih berkelompok,
Ya, kalau orang tuanya yang mampu, mungkin mereka akan bisa mengikuti itu secara aktif. Tapi kadang-kala HP-nya dibawa oleh orang tuanya karena pakai orang tua. Itu ya. Ya, sehingga ya tidak bisa kita mau on time tepat waktu, itu nggak bisa, Mbak. Jadi kalau itu kita berikan tugas, terpaksa Mbak tidak mengikuti pada waktu penjadwalan kita. Itu yang saya rasakan gitu. Ya, barangkali kalau tugas kita berikan jam ngajar kita jam 9 pagi sampai jam 10, ya mereka kita masih menerima penghasil pekerjaannya itu sampai jam 8 malam. Oh gitu. Tapi Pak Damri juga mengatasi hal itu dengan ada solusinya ya? Ada solusinya. Ada solusinya dibalik kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Iya. Begitu. Baik, Pak Damri, ini apa saja program kerja IGI Kota tahun 2020 hingga 2021 yang bersinergi dengan pemberantasan COVID-19? Kita salah satu yang kita programkan itu yang bersinergi dengan sebuah pihak gitu Mbak ya. Ini kita mengadakan kegiatan pelatihan. Ya, dan kemudian juga sosialisasi, ya, dan kemudian juga semacam bentuk seminar yang baru saja kita laksanakan. Baru-baru ini kami baru 2 hari yang sudah melaksanakan terakhir will di LPMP. Ini bagian juga termasuk dalam pembahasan dalam program. Kita akan berkolaborasi kepada semua pihak, terutama kepada jajaran dinas pendidikan dalam hal ini, dan mendukung program pemerintah apa yang memungkinkan untuk bisa berkolaborasi dalam, terutama ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan tidak mengabaikan artinya ya protokol kesehatan kita yang didengungkan oleh pemerintah yang kita rasakan saat ini. Baik, program-program tetap terjalankan tetap terjalankan di tahun 2021 ini. Iya. Bahkan ada program lanjutan yang menjadi rencana belum terrealisasi? Kalau menurut hemat saya bisa saja ya ada yang belum terrealisasi Mbak ya gitu. Baik Pak Damri, nanti kita lanjut lagi berbincang, tapi kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu.